bersatu hati dalam doa, dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa kemurahan-Mu kami boleh memenuhi panggilan-Mu untuk beribadah sore pertama malam hari ini. Seberapa pun kami yang ada, kami tidak mau mundur, kami mau setia mengikut Tuhan Yesus sampai kapanpun. Ini saatnya untuk kami terima firman-Mu, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami hati yang mendengar, berikan kami hati yang siap dituntun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Apli, saudari Apli yang sedia untuk memimpin pujian. Suasana yang darurat, mendesak dan gawat, Puji Tuhan tetap berhasil memimpin pujian dengan lancar. Tadi saya bilang di bawah, Apli ini ikut kita belakangan, tapi sampai sekarang masih setia. Luar biasa. Masih kasih juga, dulu sudah mengiringi dengan permainan musiknya. Belum saksi ada yang memimpin pujian, tapi sebenarnya nanti berpindah posisi. Hari ini saya dikunjungi oleh sahabat saya yang masih tersisa. Namanya Pak Gita. Terima kasih Pak Gita. Kalau saya boleh menyebut satu-satunya teman baik saya yang tersisa dari tempat saya mengajar di sini. Kalau yang lain sudah meninggalkan, ya kapan? Tidak ada salah. Hari ini saya ajak kita semua buka firman Tuhan, sharingnya dari Lukas 8 ayat 22. Judulnya ayat itu dibacakan. Tapi dari Lukas ini lebih menarik daripada di kitab yang versi di Injil versi yang lain. Maksudnya dari Matius dan Markus, Lukas ini ada hal yang menarik. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Ada 4 ayat saja. Lukas 8 ayat 22 sampai 25, judulnya ayat itu dikerjakan. Saya baca ayat 22, di teman-teman baca ayat 23 sampai di ayat 25. Oke ya. 1, 2, 3 saya baca dulu. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Silakan 23. Ketika mereka bisa berlayar, Yesus tertidur. Sepanjang turunlah tautan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka akulah mereka heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya." Ya, cerita ini tentu sudah sering kita dengar ketika kita masih sekolah minggu. Jadi ketika itu Tuhan Yesus sedang berlayar dengan murid-muridnya di sebuah danau. Kita tahu peristiwa yang fenomenal yaitu Tuhan Yesus tertidur di perahu. Karena itu yang menjadi peristiwa-peristiwa yang selalu kita ingat kejadiannya. Oh, Yesus tertidur. Jadi kisah ini. Tapi saya mau sampaikan ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran. Ada 3 hal saya sebutkan, saya buat sebagai judul pesan dari danau. Apa itu? Yang pertama, ketika menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan dalam kehidupan kita. Tentunya kita ini ada banyak pergumulan. Waktu masih muda, saya yakin kalian juga ada banyak pergumulan. Yang berkeluarga, pergumulannya beda lagi. Yang punya anak, pergumulannya beda lagi dengan yang punya anak, dan sebagainya. Hal pertama yang mau saya sampaikan ketika kita menghadapi situasi-situasi ini,
pegang janji Tuhan. Di ayat tadi yang kita baca, janji Tuhannya apa? Ada yang bisa menebak, ada yang bisa menduga apa janji Tuhan. Oh iya, selamat datang Kak Kelvin bersama kita semua. Apa janji Tuhan? Apa pesan Tuhan? Apa janji Tuhan di ayat yang kita baca? Ada yang bisa menemukan? Dia apa? Di ayat 22. Ini yang tidak ada di kitab yang lain. Tuhan Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang danau. Jadi Tuhan Yesus mengajak pada murid-muridnya, mari kita ke seberang danau. Kalau Tuhan Yesus yang ngajak, itu pasti apa? Pasti nyampe apa? Ketika Tuhan Yesus berkata, mari kita ke seberang danau. Kita dari satu sisi ke sisi yang ada di seberangnya. Memang tapi jaraknya luas kan, ada lautan, danau. Saya berkata bahwa kalau Tuhan Yesus yang mengajak, Tuhan Yesus yang berkata 100% 1000%. Itu bukan harapan, itu bukan hayalan, itu kepastian. Ketika dia berkata, mari kita ke seberang, itu satu tempat yang pasti. Beda kalau Tuhan Yesus berkata, mari kita jalan-jalan mengitari danau, itu nggak akan menentu kemana, ke sana sini, sampai kapan, nggak jelas tujuannya. Sama misalkan saya mengajak Yulinus misalkan, ayo Yulinus kita makan, kita cari-cari kemana makanan yang ada. Kalau nggak menentu, malah tambah lapar. Tapi misalkan kita berkata, ayo kita makan di mie ayam yang di Manyar biasanya, nah itu kan sudah menentu. Jika Tuhan Yesus berkata, mari kita ke seberang danau, artinya apa? Ada tujuan yang dituju, ada tempat yang dituju. Pasti nyampe karena Tuhan yang menyampaikan, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajak. Karena itu kalau murid-murid sedang dalam bahaya, mereka sibuk ke sana kemari, nggak tenang, mereka sibuk, mereka ketakutan, apa aja? Karena Yesus sudah berjanji, mari kita ke seberang. Ketika berkata ke seberang, artinya sudah jelas tujuannya, pasti nyampe ke sana. Meskipun apapun terjadi situasinya, ada angin, ada gelombang, ada angin itu. Kalau Tuhan Yesus berkata, kita akan ke seberang. Pastinya, gak mungkin banget. Perjalanan memang hidup kita tidak akan selalu mudah. Ketika berjalan bersama dengan Tuhan, kita pegang janji Tuhan, kita temukan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti aman, jalan dalam. Ketika saya masih sekolah, masih SMA, saya masih sering-sering senangnya memimpin pujian. Atau waktu sekolah minggu, kita sering dengar lagu ini. Ku dayung-dayung perahuku, pernah tahu ya? Menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang kejam. Tapi perahuku tak pernah oleh, karena Tuhan dan Yesus masuk ke dalam perahu, hingga ku selamat tiba di seberang. Kenapa tiba di seberang? Ada Tuhan Yesus bersama kita di dalam perahu. Pasti nyampe. Gak mungkin gak akan nyampe. Gak mungkin tenggelam. Gak mungkin perahunya hilang. Gak mungkin seperti Titanic nabrak gunung es pecah. Gak mungkin. Sekalipun ada angin, ada gelombang, ada angin besar, ada Tuhan Yesus di perahu. Perahu yang akan nyampe di jalan. Amin. Dalam setiap pergumulan kita, permasalahan kita, dalam apapun, keuangan, dalam masalah keluarga, pribadi kita, pekerjaan atau apa, temukan janji Tuhan. Di mana janji Tuhan? Secara umum ada di firman Tuhan, Alkitab yang kita punya, dan sekarang tersimpan di hati kita masing-masing. Temukan janji Tuhan di situ. Ketika janji Tuhan berkata jalan keluarga tentang apapun juga, nggak menurut kita ya, tapi nggak mungkin keluarga. Kita nggak akan keluarga. Ketika sakit kemudian ada janji Tuhan berkata, aku Tuhan yang menyembuhkan. Akan janji Tuhan yang umum ada begitu banyak. Temukan dalam setiap hari kita baca firman.
Tapi saya juga tetap menganjurkan, bukan hanya janji Tuhan secara umum, tapi bukan janji Tuhan secara spesifik. Ketika kita dalam doa pribadi kita, bisa jadi Tuhan akan membisikkan kata-kata pesan-pesan tertentu yang membuat kita kuat, yang membuat kita aman, yang membuat kita bisa melewati segala bagian, segala kekhawatiran, segala pergumulan yang bersama. Bisa jadi itu pesannya sederhana sekali. Sudah, aku yang akan mengatasi, kamu tak usah takut. Atau misalkan aku yang akan menanggung beban, aku selesaikan. Kalau kita sudah mendengar kata-kata itu dari itu, aku takut. Semua akan kita lewati. Ketika saya sudah pernah cerita, bisa ceritakan nanti. Ketika saya sudah tidak lebih lanjut di tempat saya mengajar yang lalu, saya datang pada beliau gimana? Saya dengar dia berkata, nanti saya lanjutkan pelayanan, lanjutkan pelayanan. Soalnya orang lain harus aku yang memenuhi. Karena memang panggilan saya pelayan itu loh. Ketika Tuhan menyampaikan ini, saya nggak khawatir, saya nggak perlu pusing mikir nanti gajian, bagaimana nanti uang dari mana. Tuhan sendiri yang sedia. Dan akan juga setiap akhir bulan atau masuk awal bulan harus bayar tanggungan bulan. Kalau dulu ketika bekerja masih khawatir uang segini nggak cukup. Ketika Tuhan bawa saya untuk melayani full, gak mikir yang lain. Tuhan sediakan berkat yang nggak terduga dari orang yang nggak pernah kirim berkat, tiba-tiba kirim. Bisa membayar listrik, bisa membayar yang lain. Gak ada kesulitan ketika saya jalan. Nah, kehidupan kalian juga, kehidupan setiap kita. Memang tidak perlu melayani full seperti saya, tapi ketika mengalami sesuatu, bawa kebenaran kita. Kamu kan pesan-pesan khusus. Kadang-kadang berupa pesan itu yang sederhana. Kita mau berdoa sudah nggak ngerti ngomong apa, cuma bisa nangis. Sudah. Tidak usah takut bersama ini. Semua masalah kita terselesaikan. Ya kalau sudah begitu ya kita tidak bisa khawatir. Jalan sama dia. Ketika COVID 2020, tentu kita kepikiran aku jangan sampai saya kena COVID, jangan sampai kena COVID. Saya juga demikian. Ketika saya kena COVID, saya juga bingung gimana tuh akhirnya saya kena COVID. Berdoa supaya nggak kena, ternyata kena. Di situ dia menyatakan. Sudah tenang, kamu bisa melewati semuanya sekalipun situasi sulit. Itu saya jalan ya. 1-2 hari masih tersiksa, tapi berapa hari mulai bisa menikmati. Saya di dalam ruang isolasi 1 kali, dokternya sudah capek masang infus di tangan kiri, tangan kanan nggak bisa. Sudah Pak, nggak bisa dipasang infus. Ya malah senang saya. Yang lain kalau karena nanti kesulitan harus makan infus, tiang tempat infus. Saya bisa bebas kemana-mana. Maka virus ini tinggal nunggu jamnya sekarang makan. Terus sekarang waktunya istirahat. Temukan pesan Tuhan. Pertama, melalui firman Tuhan. Dan selanjutnya, temukan secara pribadi. Jika kita menemukan pesan Tuhan secara spesifik secara pribadi, tidak akan khawatir, tidak akan sulit. Ketika saya termasuk dalam menemukan jodoh, saya berkali-kali cerita juga. Di Alkitab nggak ada tentang siapa jodoh saya sebenarnya dan sebagainya. Tapi ketika kita datang pada itu, Tuhan akan menyatakan, bukan itu. Sebelum menyediakan ketika 1 kali komunikasi dengan seseorang, nanti ada perasaan yang ini orangnya, tapi situasinya nggak mudah. Nggak mudah. Dia di Madiun, di Surabaya. 2 tahun LDR itu karuan kalau sudah pernah ketemu. LDR gampang, bisa tidak ada masalah. Tapi saya belum pernah ketemu dengan perempuan itu, dengan cewek ini. Gimana saya membayangkan orang itu gimana bentuknya? Pokoknya yakin aja. Terus jadian dulu aja, ketemu belakangan. Mana ada pacaran kan gitu. Yang ada kan ketemu jadian terus LDR aja. Saya nggak ketemu dengan seorang cewek perempuan yang akhirnya jadi pacar saya, jadi lewat SMS, belum ada WA.
SMS tahun 2006 baru ketemu 2008. Ya untungnya sama-sama tidak mengecewakan. Jadi temukan persatuan dan persatuan, maka semuanya akan terselesaikan dengan baik, tidak akan menjadi hal yang sulit. Yang pertama, pegang janji Tuhan. Kalau Yesus berkata, mari kita ke seberang, dan artinya dia sudah menentukan tempatnya, dia sudah menentukan tujuannya. Terselesaikan. Janji Tuhan mengandung kepastian. Tuhan memberikan kekuatan. Orang yang pegang firman Tuhan tidak akan khawatir menghadapi tertutup. Amin. Pertama, pegang janji. Yang kedua, pesan yang ketiga, yang kedua apa? Yaitu jangan panik. Di ayat 23 yang tadi kita baca, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sebanyak-banyak turunlah tautan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Seterusnya, murid-murid Tuhan Yesus ketika menghadapi masalah mereka panik, mereka bingung apa yang harus dikerjakan. Nah, ini saya mau sampaikan, hadapi masalah dengan tenang, gak usah panik, hadapi dengan tenang. Orang yang panik itu serba salah, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, bahkan sebenarnya menyalahkan Tuhan, cuma sungkan, takut dosa. Tapi ada juga orang yang berani menyalahkan Tuhan dengan kata-kata, mengapa saya mengalami ini Tuhan? Dan sebagainya. Hadapi setiap masalah dengan tenang. Jangan panik. Orang yang panik gak akan menemukan jalan keluar, karena bingung semua apa yang dikerjakan, bingung semua apa yang harus dikerjakan. Hadapi dengan tenang. Ada masalah dipilih karena muka berangkat, ambil waktu beristirahat. Minta kepada Tuhan memberi kita hikmah, supaya tidak membuka yang lain saja untuk bukan Yesaya 30 ayat 15. Kita akan melihat orang yang tenang itu akan didapatkan. Yesaya 30 ayat 15, minta tolong Kak Yunus bacakan untuk kita. Yesaya 30 ayat 15 yang pertama. Yesaya 30 ayat 15 begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Iya, bukankah banyak orang-orang yang ini kalau ada di situasi masalah atau bilang panik, bingung sekarang video apa ini? Tapi firman yang berkata apa? Firman yang disampaikan oleh dibacakan oleh Yesus tadi, bertobat tinggal diam, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ketika kita tenang, kita bisa menentukan segala keputusan. Ketika kita tenang, kita bisa menentukan pertimbangan apa yang kita ambil. Ketika kita tenang, apa yang harus kita kerjakan, kita siap, kita aman, kita bisa menentukan semua ini. Tidak panik, tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa. Ketika kita tenang, oh ya ini. Ketika mungkin kita ada banyak masalah kiri kanan orang yang datang dan sebagainya, bentar, kita jangan buru-buru. Saya mau menenangkan diri. Ketika kita tenang, keputusan yang terbaik bisa kita ambil, nggak akan menyesal. Firman Tuhan berkata, dengan bertobat, dengan kamu tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan. Ada lagu lama yang berkata begini, tenang begini hatiku, Tuhan menunjuk langkahku di setiap jalan. Tetap terusannya. Ya. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasakan. Dan dengan iman kita berkata, Tuhan pelayan menuntut tangan
tanah puji berani kan dalam situasi sesulit apapun kita tinggal tenang dan percaya pertolongan dia ketika kita tinggal tenang. Kenapa disebutkan bertobat dan tinggal tenang? Karena seringkali kalau menghadapi segala sesuatu kita menggunakan kita sendiri, kita panik. Tuhan mau kita bertobat, tinggal diam dulu. Silakan. Jadi kalau orang berkata gimana saya dengar suara Tuhan, nah kalau kita sibuk sendiri ya nggak akan bisa. Berikutnya, orang yang tenang itu apa yang manfaatnya? Bukan saja dia bisa menentukan dengan objektif, dengan baik, dengan keputusan yang tepat. Orang yang tenang, minta tolong Apli bacakan 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Oh, tidak kamu? Pasal 4 ayat 7. Kesibukan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tenang, bukan saja dia bisa menentukan keputusan, dia bisa berdoa. Orang yang nggak tenang, yang sibuk sana sini, ikut sana sini, gopo, bahasa Jawa gopo, bahasa Indonesia tergesa-gesa, akan bisa berdoa, tenang, bisa berdoa. Menurut Tuhan Yesus sebenarnya dia nggak perlu tanya, nggak perlu sampai menyalahkan Tuhan. Kalau kita bacakan di ceritanya mereka menyalahkan Tuhan. Guru, kamu nggak peduli kita ini binasa. Kamu anak-anak hidup. Jadi kan bisa dalam situasi tenang menguasai diri ketika situasi memang tidak baik. Terus ngomong Tuhan Yesus, Tuhan atau guru, kamu tolong kami. Situasinya agak mudah. Saya yakin Tuhan Yesus pun tak akan emosi. Dan kamu mengerjakan bagian itu. Tuhan Yesus dibangunkan, anak tidur ya dia emosi. Dan berkata, ayo bun, tenanglah, diamlah. Apa yang bisa dengan situasi tenang? Kalau dia murid-murid bisa menguasai diri, Tuhan tolong. Demikian juga dengan setiap itu. Hadapi situasi ini dengan tenang. Hadapi situasi yang kita hadapi, yang situasi yang kiri kanan ini enggak menyenangkan, dengan tenang. Kalau tidak kita akan gagal. Satu kali tahun lalu kami ini masih terlibat pinjaman online. Mulai tahun 2022, saya buka pinjaman online, tapi saya pakai nama saya. Tapi ditagih sampai di waktu berikutnya, karena kan sudah bisa bayar. Di tahun 2023, awal bulan tahun 2023 kami sudah mulai Tuhan bertobat, karena lagi pakai pinjaman online, karena ternyata merugikan. Tapi bertobat itu juga belum bisa bayar. Pokoknya bertobat dulu, minta ampun sama Tuhan. Saya kumpulkan isi anak, tinggal ampun sama Tuhan karena tahun yang lalu pakai pinjaman. Tapi tetap bisa bayar, ditagih ya bingung. Jika satu kali data tagihan pinjaman online, saya dipanggil berapa? Kurang lebih 1 juta. Saya telepon di WA, bisa berpikir. Satu kali ketika saya masih mengajar di Dharma Permen, sekolah di sana, ada kesempatan untuk saya ambil ini tunjangan dari pemerintah. Jadi saya ngambil di kantor pos, kalau nggak salah namanya BSU, bantuan subsidi. Saya ambil 600.000. Saya punya uang 900.000. Terus saya baca di Instagram ada jasa namanya Gagal. Apa itu yang bantu orang-orang yang gagal bayar, yang nggak bisa bayar. Saya dalam kondisi panik, harus segera selesaikan di pagi sana sih. Saya nggak berani saya, kalau saya butuhkan coba-coba pakai jasa gagal bayar. Saya transfer 1,5 juta karena diminta transfer 1,5 juta. Nanti 1,5 juta dibantu bayar sama dia.
saya sudah bayar, saya baru ngomong ke istri saya. Tuh, kok nggak bilang? Ya gimana lagi? Setelah saya transfer sudah setengah, orangnya bilang, Pak, tolong bayar lagi 2 juta untuk kami bayarkan ke OJK. Di situ saya merasa ditipu. Wah, bisa nggak bilang dari awal. Ya sudah, 1,5 juta hilang. Tapi situasi itu membuat saya jadi nggak enak. Saya dan istri saling menyalahkan, saya ribut, saya nangis menyesali diri sendiri. Dalam satu, pokoknya dalam beberapa jam, uang 1,5 juta hilang. Nggak ada uang lagi. Padahal uang saya simpan-simpan untuk kita adakan baptisan waktu itu saya adakan baptisan kedua. Hari Rabu malam, saya dan istri saling, pokoknya saling nggak enak. Saya tidak menyalahkan istri, salah saya juga. Ya, Kamis pagi saya mau berangkat bekerja, saya dan istri dan anak. Tapi saya mau berdoa itu nggak bisa. Saya masih jengkel, istri saya yang berdoa. Biasanya kalau pagi saya berdoa. Tapi dalam keadaan jengkel, menyalahkan diri, menyalahkan siapapun, nggak bisa. Saya berangkat kerja naik motor, saya sendirian. Saya Tuhan, saya salah. Dalam hati ini, akan cuma mengucap syukur sama Tuhan. Hari itu naik motor saya ngomong dulu. Lagunya tadi sudah disahkan sama aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiamu. Pagi ini kalau kita nyanyikan di ibadah itu biasa saja. Kita bisa dengan main-main atau apa nyanyikan lagu itu. Tapi hari itu lagu ini lain sekali. Saya mengucap syukur di tengah saya hilang 1 juta. Nggak ada uang lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan alami jawab. 1,5 saya di perjalanan jam 6 pagi. Nggak kerasa air mata netes, nangis, tapi pakai helm jadi hati-hati. Saya akhirnya masuk ke tempat kerja, menjalankan pekerjaan dengan sebagaimana jadwal hari itu. Ikut jalan kasih sambut terus. Terima kasih Yesusku, Tuhan anugerah. Saya nggak bilang 1,5 nyanyikan itu bisa nggak? Berat sekali, tapi saya ucap syukur semua. Jam 6, jam 7 saya sampai di sekolah. Jam 8 ada berkat masuk. Nggak minta ke siapa-siapa. 200.000. Pak, ini itu pelayanan. Saya ucap syukur. Tuhan terima kasih. Ini awan kecil tersedia. Awan sebesar tangan tersedia. 200. Siang dari perjalanan pulang hari Kamis, masuk lagi ada orang yang transfer, Pak, saya kirim 600.000. Puji Tuhan, 500 tambah 500. Terus besoknya hari Jumat pagi, kebiasaan kita semua kalau bangun itu buka HP, saya juga buka HP, ada orang yang sudah kirim 800.000. Totalnya 1.600.000. Yang 1,5 dapat 1,6. Saya mengucap syukur, akhirnya hati saya lega kembali. Dan hari Sabtu kita adakan baptisan di Hotel Pilihan. Waktu itu yang baptis Siska, ya, murid kami juga di sekolah lain, di sekolah Bapak kami kita mengajar. Siska kita baptis bersama 2 orang yang akan menikah, jadi 3 orang saya baptiskan. Mengucap syukur, benar-benar baptisan juga batal, semua bisa terselesaikan. Nggak ada kekurangan. Lewat situasi yang tidak benar. Celaka kedua. Hal yang kedua, tenang. Selama kita tidak menyesali, tidak kecewa dengan itu. Poin yang ketiga yang terakhir, bukan hanya temukan janji Tuhan, temukan pesan Tuhan, tapi juga tenang. Dan yang ketiga, jangan berharap pada manusia. Murid-murid Yesus mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka nelayan, orang-orang yang ahli terampil di lautan. Mereka juga mengandalkan kekuatan orang lain, teman-teman mereka. Tapi tidak ada hasilnya apa, tidak ada artinya apa. Jangan mengandalkan pada kekuatan manusia terbaik siapapun.
bahkan orang dalam persiapan. Satu kali saya kirim lamaran ke, maksudnya ada teman yang butuh untuk mengajar, saya kasih tahu, ini ada sekolah baru, silakan coba. Sudah saya kasih kesempatan, dia tanya balik, Pak Oki kenal nggak orang dalam di sana? Wah, itu susah. Kalau mengandalkan orang dalam, jangan andalkan manusia, kita akan kecewa. Jangan terlalu percaya pada yang berkata, saya siap bantu, saya dukung atau apapun. Ujungnya kedua, jangan kenal lagi. Hadapkan pada Tuhan dulu, percaya bahwa Tuhan sanggup saja. Kalau Tuhan izinkan kita ditolong oleh seseorang, ya tidak ada masalah. Tapi hadapkan pada Tuhan. Saya ajak setiap kita buka Mazmur 118. Ayat terakhir yang akan menguatkan kita, menegur kita. Ayat ini Mazmur 118 ayat 9. Boleh bantu Pak Yunta baca sedikit saja. Mazmur 118 ayat 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Bandingannya Pak, jauh sekali. Tuhan dengan bangsa. Bangsa itu siapa? Orang-orang yang kita anggap mampu menolong kita dengan kekuatannya, dengan perjuangannya, dengan hartanya, dengan kedudukannya. Ayat terakhir, hampir sama. Mazmur 146. Mazmur 146 ayat 3. Mazmur 146 ayat 3. Kak Kevin ada kita bisa apa Pak? Mazmur 146 ayat 3. Jangan percaya kepada kaum bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Terima kasih. Sekali lagi kita diingatkan, ditegur. Jangan percaya kepada bangsa. Misal berbicara mengenai seorang yang kedudukan yang tinggi, harta juga bisa berbicara, dia punya harta yang baik, yang layak, yang cukup, kekuatan orang dalam dan sebagainya. Percaya pada itu. Ujung-ujungnya dia itu. Di atas apapun ujung-ujungnya itu. Nggak mudah dimengerti, nggak mudah dipahami. Seringkali kita mudahnya itu mintanya, tolong saya dengan cepat, bantu saya. Tapi proses yang dia mau, kita berharap kepada dia, bergantung kepada dia, sepenuhnya. Ada banyak orang-orang yang datang pada saya ini kan bantu tolong Pak, bantu kami untuk bayar rumah kos, bantu Pak untuk makan Pak. Misalnya, seringkali saya ngomong, Bu, berdoa dulu sama dia, minta sama dia, berharap sama dia. Sudah, pokoknya tolong saya, sudah, gitu ya. Oke lah, berarti saya bantu sedikit, tapi tetap saya ujungnya itu harus sampai tidak, jangan ke sini, ujungnya ke sana. Kalau mengizinkan saya membantu atau orang lain membantu kita, nggak ada masalah. Ujungnya begitu. Manusia bisa mengecewakan, manusia terbatas kekuatan. Harapan kita bagi, harapan kita mengecewakan. Tidak akan pernah sekalipun kita dipermalukan. Tapi ketika kita percaya berharap pada manusia, sekalipun pasti kelihatannya ini pasti dapatkan pertolongan. Ingat, di atas kepastian manusia ada ketentuan itu. Saya cerita beberapa hari yang lalu, hal yang mungkin sedikit mempermalukan saya. Itu anak rohani saya yang lain namanya Sinta. Dia sedang butuh untuk mengantar mamanya, besoknya kontrol ke rumah sakit, mamanya sedang dalam pemulihan kesehatan. Dan saya tidak ada uang. Saya pinjam ke teman saya. Waktu itu hari Rabu, saya minta tolong teman saya, Pak, saya pinjam 100 saja. Saya bayar dari musikal tanggal 28. Saya bilang saya bayar tanggal 28. Kenapa? Biasanya, ini saya membuka sedikit untuk pembicaraan. Tanggal 28 itu ada orang yang
transfer ke saya, mendukung pelayanan saya. Ya nggak banyak, sekitar ya biasanya 200.000. Tapi saya berpikir, oh nanti kalau 28 saya dapat 200.000. Bisa lah memberikan 100.000. Saya ngomong teman saya, hari ini laku tanggal 26 itu. Saya pinjam 100. Oke, transfer. Saya bisa transfer ke Sinta. Ya, Sinta itu sudah terima. Ya. Hari Kamisnya dia kontrol. Saya berharap tanggal 28 itu ada, tapi kok jadi cipuan. Hari di Kamis itu saya dapat berkat 100.000. Tapi saya emang saya bayar lah. Oh nanti 28 hari Jumat saya dapat. Yang terjadi apa? 100.000 masih saya pegang. Terus hari Jumat tanggal 28 mulai pagi, siang, sore, ada yang transfer ke saya. Gak ada yang transfer lagi ke saya. Ibu yang saya harapkan itu transfer ke saya. Saya nggak mungkin lagi. Bu, mana dukungan pelayanan? Karena kan saya tidak mengharap ke siapapun. Tapi saya hanya hafal biasanya 28 gitu. Akhirnya sore saya ditagih teman saya, mana ada uang enggak? Ya uang ada, cuma 100. Saya lari ke ATM, saya bayarkan. Sudah nggak ada uang lagi. Nah, dalam hati saya ditegur Tuhan. Kami berharap ke manusia. Kamu tak dapat apa. Saya itu minta ampun sama Tuhan. Tuhan minta ampun. Saya berharap ke orang ini ternyata tidak. Ketika saya minta ampun sama Tuhan, saya minta Tuhan mengampuni, silakan saya berharap ke manusia. 28 itu tak ada yang masuk. Besoknya hari Sabtu itu kemarin. Puji Tuhan, tak terduga. Bukan dari orang yang saya berharap, tapi orang-orang lain yang selama ini lah saya duga. Ada 2 orang yang memberi berkat, ada 3 orang memberi dukungan pelayanan saya. Yang satu tidak saya duga, mereka memberikan berkat keuangan. Saya berkata Tuhan, kalau saya bertobat sama Tuhan, berkat itu bisa. Yang saya terima dari orang. Dan ibu yang biasanya 28 baru kirim ke saya 29 malam. Di saat saya dapat kutip sudah tak butuh lagi karena sudah dapat lagi. Tuhan membuktikan kamu berharap itu dapat lebih, berharap manusia cuma segitu. Dan pasti kamu mengecewakan karena nggak sesuai dengan kamu. Kamu berharap sama Tuhan. Di luar yang kamu bayangkan. Hari ini saya tutup dengan poin bahwa di titik terendah kita, di titik terakhir kita, yang seakan-akan tidak ada pertolongan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Tuhan Yesus masih sanggup menolong dengan cara apapun di luar yang bisa kita bayangkan atau pikirkan atau bahkan yang kita doakan. Sehingga kita berdoa minta Tuhan buka jalan ini. Tuhan bisa buka jalan yang ada. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur boleh belajar ya sesuatu yang baru bagi kita. Ampuni seringkali ketika kami dalam masalah Tuhan, kami nggak pegang janji, kami sibuk dengan urusan kami sendiri. Jadi kami belajar untuk menemukan janji Tuhan, pegang janji Tuhan yang kita, sehingga kami nggak akan salah dalam ini. Kami juga mau bersikap tenang Tuhan, bertindak dengan hati-hati. Ketika kami tenang, kami bisa menentukan keputusan dengan tepat. Kami bisa berdoa. Ketika kami berharap pada Tuhan, kami akan menemukan pertolongan. Ampuni kalau selama ini kami mencoba cari pertolongan manusia yang kami anggap mampu, kami anggap punya uang, kami anggap kedudukannya baik. Hari ini kami mau belajar berharap pada Tuhan sepenuh-penuh karena Tuhan Yesus sanggup menolong di saat segala sesuatunya terasa tidak mungkin. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakmu, berkati setiap kami, pergumulan yang kami ada, Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus.
Kami berdoa dan amin.